Ada sebuah hal yang harus saya beritahu kepada kamu. Ini cara sering saya lakukan dan anehnya gampang tapi kok berhasil ya. Yuk kita bahas yuk. Gimana caranya menghadapi tahun baru dengan cara pagar kehidupan? Jelas tidak biasa. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Bener banget, ini udah tahun yang baru ya. Tak lupa juga saya bilang dulu nih, mungkin kemarin saya lupa sama kamu. Selamat tahun baru 2023. Jadi saya membuat video ini pas awal-awal tahun baru di bulan Januari. Jadi tahun berapapun kamu menonton video ini, halo. Siapapun kamu dan kapanpun kamu melihat video saya punya sebuah ilmu emas di hari ini. Ilmu emas ini bisa dipakai ketika kamu sudah bosan. Benar, sudah bosan menjadi diri kita atau diri kamu yang gini-gini aja. Bukannya kamu nggak tahu atau nggak mau mencari kemana-mana. Udah baca ini, udah nonton video ini itu, tapi kok ya mohon maaf, apa yang dikatakan mereka benar sih. Tapi kok efeknya nggak jangka panjang ya? Nah, kali ini saya punya sebuah materi emas baru yang baru saya berikan di video ini buat kamu semua. Gimana caranya yang paling efektif supaya kita tanpa teori doang bisa merubah hidup menjadi kita yang terbaik. Ini caranya nggak biasa nih. Siap? Ini dia. Sekarang langsung aja, saya ingin kamu tolong siapkan dua benda dulu nih. Benar, saya ingin coba kamu siapkan dua benda nih. Kalau kamu bisa menyiapkan dua benda ini bagus banget, karena ini sesuai dengan materi hari ini. Apa aja mas? Yang pertama tolong cari kertas kosong. Yang kedua tolong kamu ambil alat tulis yang ada di sekitar kamu. Apapun boleh. Bolpen boleh, pensil boleh, spidol boleh. Tujuannya, intinya saya ingin kamu mencatat satu hal penting. Karena ini biang keroknya. Kenapa sih hidup kamu selama ini kok ya tidak berkembang pesat? Siap ya? Siapin dulu. Kalau udah siap, silahkan kamu tonton lagi video ini. Sekarang saya anggap kamu sudah siap. Saya ingin coba kamu langsung tulis dengan huruf besar. Ingat ya, bukan huruf kecil, tulis dengan huruf besar di kertas kosong tadi sebuah kalimat seperti ini sama persis. Siap? Tulis begini. Saya bukan butuh apa-apa. Tulis dulu. Tapi saya cuman butuh diri sendiri yang memiliki mental waras. Titik. Sekarang kertasnya kamu singkirin dulu dan kamu dengarkan saya baik-baik sambil kamu membaca tulisan kamu tadi. Gini, ini penting banget nih. Kamu tuh sama kayak saya. Kita sama-sama manusia yang selalu mencari jalan keluar ya, untuk kehidupan kita sendiri yang lebih baik, betul nggak? Tapi celakanya, di luar sana entah kenapa banyak banget informasi, tapi nggak semuanya cocok sama kita, betul nggak? Nah sekarang, saya ingin membocorkan sebuah rahasia yang mungkin orang-orang belum ada yang mau ataupun tahu bahwa ini loh biang keroknya. Apapun yang kita capai, itu tidak akan bisa tercapai deh. Kalau satu hal yang namanya kewarasan mental kita tidak dicari dulu. Sekarang saya ingin langsung memberikan kamu gaya hidup baru di tahun yang baru ini. Tolong kamu lakukan gaya hidup ini. Gaya hidup yang saya berikan kepada kamu ini bukan bikin kamu kaya, bukan bikin kamu dapat jodoh, bukan. Tapi seizin Tuhan bisa mendapatkan lebih dari itu. Asal kuncinya kamu fokus melakukan ini. Mau ya? Apa yang saya berikan ini, tujuan utamanya adalah menyehatkan mental kamu dulu. Karena faktanya, rahasianya, apapun yang kita mau, itu nggak akan bisa tercapai kalau mental kita bermasalah. Saya ulangi lagi, ini fakta ya. Coba renungkan, kamu setuju atau enggak. Apapun yang ingin kita capai dalam hidup,
apapun itu tidak akan bisa tercapai dengan baik kalau mental kita bermasalah. Titik. Setuju nggak? Coba sekarang kita nggak usah ngelihat hidup orang lain deh. Lihat diri kita sendiri. Selama ini kita tuh punya impian banyak nggak? Coba lihat impian kamu tahun-tahun yang lalu deh. Banyak ya. Bahkan udah dicatat di tembok lah. Udah dicatat di mana. Tapi yang tercapai berapa sih? Kalau banyak, alhamdulillah saya salut sama kamu. Tapi biasanya orang tuh nggak semuanya kayak kamu. Impiannya banyak, tapi nggak ada satupun yang tercapai. Dan itu berulang loh setiap tahun. Kenapa? Karena mereka nggak tahu sebenarnya yang jadi masalah itu bukan mereka, tapi mentalnya. Mentalnya belum sehat atau belum waras. Nah sekarang, saya udah ngasih tahu kamu biang keroknya adalah mental kita yang nggak waras. Sekarang gimana caranya saya pengen mental kita jadi waras, Mas? Saya pengen mental saya jadi waras. Apa yang harus saya lakukan? Kalau bahasa Inggrisnya, what should I do, Mas? Saya bosen gini terus. Caranya gampang. Catat. Catat dimanapun kamu bisa mencatat, saya ingin memberikan gaya hidup baru yang kamu janji ya. Harus lakukan ini mulai besok. Siap? Oke, yang pertama. Sekarang kamu tolong lihat kulkas kamu. Wah, ini aneh nih, ini aneh. Nggak mungkin ada orang apalagi yang kamu sebut inspirator, motivator, nyuruh kamu langsung pergi ke kulkas. Betul. Sekarang juga kalau kamu di rumah atau di kamar, kosan gitu ya, dimanapun kamu tinggal, tolong lihat kulkas kamu sekarang juga. Ini beneran nih. Nah, saya minta tolong. Di kulkas itu kan banyak makanan, banyak minuman. Saya kasih tahu sebuah rahasia ya. Ini dokter juga udah pada meneliti dia. Ini bener loh. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, berhati-hatilah karena itu pun mempengaruhi mental kita. Makanan yang enaknya cuma di lidah doang, itu berbahaya buat mental kita juga. Sekarang saya tanya, maaf banget kalau saya benar. Pernah nggak sih kamu lagi ada masalah gitu ya, terus kamu larinya ke makanan? Tapi makanan itu bikin kita seneng sih, tapi kok nggak kenyang-kenyang ya Mas, sampai akhirnya badan kita maaf banget jadi gembrot. Pernah kayak gitu? Nah sekarang kenapa bisa gitu ya? Jawabannya karena makanan yang enak-enak tadi, itu yang disebut dengan processed food. Processed food itu atau makanan yang enak-enak banget tadi, kayak es krim, kayak burger, kayak makanan-makanan junk food, itu tuh sengaja dibuat sama mereka untuk tidak mengenyangkan nafsu kita. Dan kita akan merasa enak doang. Tapi enaknya ketika kita makan mereka, begitu nggak makan, kita pengen mereka lagi. Dan itu terus berulang sampai akhirnya maaf banget mental kita sehat kagak, makin sakit iya, bahkan ditambah sakit fisik, macem-macem muncul. Mulai dari migrain, mulai dari sakit-sakit yang gak jelas di kepala, mulai dari anxiety. Betul, anxiety pun bisa disebabkan makanan dan minuman yang salah. Jadi mulai sekarang lihat di kulkas, lihat makanan-makanan yang kamu tahu itu cuman enak-enak doang tapi sifatnya nggak ada gizinya. Kayak misalnya es krim lah, terus makanan minuman-minuman bersoda lah, sirup-sirupan lah, terus snack-snackan kayak ya kamu tahu lah ya yang banyak micinnya, terus apapun yang junk food di kulkas, tolong deh yang manis-manis, pokoknya makanan-makanan yang kamu tahu itu tidak sehat, tolong untuk sekarang kamu kasih orang dulu ya. Ini penting loh. Makanlah hanya makan makanan yang kamu masak sendiri atau orang tuamu masak. Titik. Gampang kan? Jadi kalau mau makan masak sendiri. Jangan minta sama restoran, jangan minta dibuatin es krim yang enak-enak, jangan makan snack-snack yang pakai micin, no. Masak sendiri atau minta dimasakin orang itu lebih sehat. Itu yang pertama. Minumnya pun hanya air putih, kopi, atau teh hijau. Tidak lebih dari itu. Bisa, harus bisa. Mulai dari situ. Yang kedua, lihat handphonemu. Di handphone kita itu banyak banget aplikasi. Aplikasi apa yang selama ini paling sering kamu lihat?
sabar dulu ya. Pikirin, aplikasi apa yang paling sering kamu lihat? Dari aplikasi yang paling sering kamu lihat itu, kamu lihat dirimu sendiri. Ada manfaatnya nggak aplikasi itu buat kamu? Atau jangan-jangan aplikasi itu cuman buang-buang waktu kamu doang, bikin kamu jadi baper lah, bikin kamu jadi, maaf nih, syahwatnya bergejolak mulu lah, jadi nggak bisa fokus gitu loh, hati saya jadi kotor mas. Aplikasi yang terbukti membuat kamu nggak nyaman atau terkotori dengan hal-hal yang nggak penting, hapus dulu ya. Ayo dong, hapus dulu aplikasi itu dan perbanyaklah kamu untuk melihat aplikasi mana sih di handphone saya yang paling bagus untuk hidup saya. Itu penting. Lakukan. Yang ketiga, nah ini juga paling penting ini. Coba lihat siapa aja teman-temanmu yang selama ini paling banyak bikin kamu toksik. Kalau temenmu banyak yang bikin kamu happy, beruntunglah kamu. Karena kebahagiaan itu tidak bisa selamanya diberikan loh sama teman-teman kita. Kamu tahu deh. Kamu pasti tahu banget deh apa yang ingin saya katakan. Teman itu beda dengan sahabat. Orang bisa punya banyak teman, tapi tidak semua teman itu berfungsi sebagai sahabat. Betul? Ada orang yang punya banyak teman, bahkan temannya lama banget kenalnya, tapi ternyata temannya itu jadi racun hidupnya selama ini. Stop. Tegas dengan dirimu sendiri, katakan, saya tidak mau punya banyak teman. Saya hanya ingin punya sahabat. Dan sahabat itu sudah terbukti membuat saya menjadi bahagia dan tenang ketika saya berada di sampingnya, bukan membuat saya menjadi toksik atau merasa tidak nyaman ketika di sampingnya. Pilih dengan tegas, mana temanmu dan mana sahabatmu. Tidak usah terlalu berharap sama teman, perbaikilah hubunganmu dengan sahabatmu. Karena sahabat itu hampir seperti keluarga loh. Dialah manusia yang sesungguhnya berguna untuk hidup kamu. Pilih ya, itu penting. Nah yang terakhir, padukan hidup kamu untuk selalu melihat ke atas, tapi sambil banyak gerak. Wah, ini bingung nih asli, pasti bingung. Apa tuh mas maksudnya? Ngelihat ke atas tuh maksudnya lihat ke Tuhanmu. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, ayo. Saya bilang, sahabat pagar kehidupan itu harus rajin ngobrol sama Tuhannya. Nggak boleh cuman curhat colongan doang, ya. Ngobrol sama Tuhanmu, ibadahnya diperbaiki lagi. Kalau ada masalah, curhatnya ke Tuhan dulu. Biasanya nih yang selama ini kurang beribadah gitu ya, harusnya ke rumah ibadah, nggak ke rumah ibadah. Ya aduh, ayo dong, masa kayak gini lagi sih? Tahun baru, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita. Dan ingat pesan saya, ketika hubunganmu dengan Tuhanmu membaik, hatimu tenang. Nah, tadi kan saya bilang perbanyak melihat ke atas dan perbanyak gerak. Ngelihat ke atas tuh maksudnya ngobrol sama Tuhan, betul. Gerak maksudnya apa mas? Olahraga. Hey, mental itu butuh olahraga biar sehat juga. Saya nggak asal ngomong loh. Kamu percaya nggak? Nih, saya kasih tahu ya jujur. Banyak loh orang yang anxiety curhat sama saya. Sembuh gara-gara apa coba? Cuman saya suruh banyak ngelihat ke atas sambil gerak. Artinya apa? Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, tapi jangan lupa olahraga juga. Olahraga tapi nggak bertuhan sama juga bohong. Rajin ngobrol sama Tuhan tapi nggak olahraga, badannya butuh olahraga juga. Tetap aja. Olahraga dan berdoa harus seimbang. Olahraga itu nggak harus jogging kalau kamu nggak bisa jogging. Tahu nggak? Lompat-lompatlah setiap pagi 5 menit aja. Lompat bener. Lompat aja 5 menit setiap hari. Lihat deh yang terjadi dalam hidup kamu. Kesegaranmu akan membuat mentalmu sehat. Kalau nggak percaya, dicoba sekarang. Ayo, coba sekarang. Sambil nonton video ini, kamu lompat-lompat di tempat 5 menit. Kamu ngos-ngosan, kamu keringetan, habis itu rasanya enak nggak? Coba deh kamu coba, terus kamu tulis di komentar gimana rasanya setelah kamu mencobanya. Lakukan semua yang saya katakan ini di tahun yang baru. Lihat perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Benar nggak mental kamu lebih sehat? Dan benar atau tidak, ketika mental kamu lebih sehat, kok semua kayaknya lebih gampang ya mas untuk saya capai seizin Tuhan.
Betul. Segala sesuatu ternyata hanya butuh mental yang sehat doang. Mental kita sehat, apapun yang kita mau, seizin Tuhan, lebih mudah untuk tercapai. Ini video hadiah tahun baru saya untuk kamu. Selamat tahun baru, sekali lagi, semoga di tahun yang baru ini, dengan materi ini pula, kamu bisa berkembang menjadi sahabat saya yang semakin bahagia, dimudahkan rezekinya, dan diberikan kesehatan, serta keberlimpahan. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.